Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Judul yang akan kita bahas, haji yang tidak harus di bulan Dzulhijjah. Itu berawal dari pemikiran teman-teman jil. Gara-gara saya menyampaikan materi ini, ada dua komentar. Pertama, ceramah saya muter-muter. Yang kedua, ternyata saya ini anteknya jin, pembela pemikiran jin. Itu hak orang untuk menilai. Maka mohon Bapak Ibu untuk mengikutinya sampai tuntas. Karena biasanya kalau saya beda pendapat, saya hargai dulu pendapat orang lain. Saya harus pandai-pandai mendengar. Siapa tahu dari pandangan itu ada guna dan manfaatnya. Sekiranya ada kemampuan untuk mereview, untuk mengoreksi, saya coba menawarkan koreksiannya. Diterima, alhamdulillah. Tidak diterima, ya sudah. Itulah kemampuan untuk mengkritisi sebuah pemikiran. Jadi jangan karena a priori seakan-akan tidak ada baiknya, gak boleh. Kalau baik, kenapa tidak diikuti? Jadi pemikiran jil itu, Masya Allah, melihat fenomena pelaksanaan haji dari tahun ke tahun, kok yang jadi kurban tambah lama tambah banyak. Terpikir, apa ya sesuatu yang keliru? Nah, maka dicoba. Ini gara-gara hadis. Sebab apa? Kalau kita merujuk kepada Al-Quran, durasi ibadah haji itu muasa selama 3 bulan. Al-Hajju Ashhurun Ma'lumatun. Haji itu bisa dilaksanakan dalam durasi bulan-bulan yang dimaklumi, mulai dari Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itu menurut Quran. Tapi menurut hadis, mudhoyyah, sempit sekali. Hanya beberapa hari, tanggal 8 sampai tanggal 13. Itu akar pemikiran awalnya begitu. Hebat mana sih Quran dengan hadis? Ayo ngomong hebat Quran. Karena teman-teman yang belajar Islam di negara barat, mohon maaf, melihat hadis itu bukan wahyu. Sehingga hadis itu diterjemahkan tradisi, hanya tradisi.
Sehingga kita ini diajak berpikir agama, hindari hadis, bebas. Bahasa anak kerennya liberal. Quranlah yang menjadi pegangan kita. Kembali ke hadis, kembali ke zaman bahula. Karena fungsi hadis itu menjelaskan Quran. Mestinya Quran diterjemahkan sesuai dengan budaya kita. Brilian pikirannya, Masya Allah. Itu ceritanya. Nah, kalau kita kembali kepada Quran, enak. Hajian 3 bulan itu di-shift 3 kali. Jadi daftar sekarang, tahun depan sudah berangkat. Nah sekarang, daftar sekarang 30 tahun baru berangkat. Waktu daftarnya usia 60 tahun. Berangkatnya usia 90 tahun. Kalau usianya panjang itu, siapa yang tanggung jawab? Itu berpikir rasional. Tapi menggunakan Quran saja. Andaikan hadis, ya dijadikan pelengkap penderitaan. Jadi itu pikirannya. Berangkat dari situ menawarkan kapan ya bulan haji itu dimanfaatkan untuk ibadah haji. Insya Allah kalau di-shift 3 kali, karena shift pertama tidak ada negara lain, hanya Indonesia. Wah, bisa menampung 7 juta. 1 kali shift, 2 kali shift 14 juta. Bagi Indonesia kalau perlu bukan 7 juta, 9 juta siap. Karena orang Indonesia itu nurut-nurut, bagus-bagus sekali, selalu dibekali pil sabar gitu. Hotelnya jauh supaya sabar gitu. Itu ceritanya. Bisa 10 juta untuk Indonesia aja bisa. Itu gambaran teman-teman. Nah sekarang kalau pemikiran ini salah, keliru, di mana letak kelirunya? Nah, baru dibahas. Jadi bukan muter-muter. Biar orang punya pendapat itu puas. Iya ya, pendapat saya benar ya, silakan. Baru nanti dikritisi. Nah begini, sayang Bapak Ibu nggak jadi dipertemukan. Padahal kurang 4 hari janjinya. Saya ditinggal ke Amerika. Loh kalau gitu ditunda saja. Lama Ustaz. Oh ya wis. Jadi teman-teman tidak mau diskusi pakai hadis, itu dasarnya. Maka diskusinya pakai Quran. Kita beritahu kepada teman-teman, kalau bicara haji, tolong jangan haji tok. Haji itu paket antara haji dengan umroh. Quran yang bilang begitu. Dalilnya wa atimul hajja wal umrata lillah. Itu starting pointnya. Biar tidak dianggap itu musuh-musuh mudoyak. Enggak. Jadi menurut Al-Quran, haji itu paket haji dan umroh. Kalau mau pakai hadis, bagus. Rasul ketika ditanya, dulu itu kan haji ya haji, umroh ya umroh dulu. Sehingga Rasul sebelum haji sudah melaksanakan umroh 3 kali, 4 kali dengan ibadah hajinya. Sehingga pertama kali kita diajak oleh Rasulullah untuk pergi ke Makkah itu tidak ada niatan umroh, semuanya niatnya untuk haji.
Semuanya niatnya haji. Sama tanya Aisyah, sama telepon beliau. Tidak ada kami keluar dari Madinah menuju Mekah kecuali ihlal ihramnya untuk haji. Karena kita belum tahu pada waktu itu. Maka setelah kita sampai di Mekah, kita tawaf bersama Rasul. Tawaf apa? Tawaf kudum. Karena musim haji belum datang, kita datang tanggal 8 Dzulhijjah. Kemudian diajak sa'i. Nah, bagi yang kiron kan bisa sa'inya untuk umrah plus untuk haji, namanya kiron. Akhirnya turun apa? Fasqul haji ilal umrah, merubah niat haji menjadi niat umrah bagi yang membawa hadiah binatang kurban. Baru nanti muncul namanya haji apa? Tamattu. Umroh dulu baru apa? Haji. Faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaisara minal hadi. Bahagia kita hajian sama Rasul bawa binatang kurban atau hadiah. Lah kebanyakan kita kan tidak bawa. Sedih kita. Tidak usah sedih. Niat ihram untuk umrohnya disuruh memasukkan ke dalam niat haji. Muncul namanya haji qiran. Lah kebetulan Aisyah datang di Mekah, belum sempat tawaf, haid, sehingga tidak bisa mengikuti jejaknya Rasulullah. Baru nanti setelah pulang selesai interupsi, ya Rasulullah, umat pulang membawa 2 pahala, haji dan umroh. Saya kan baru dapat haji. Iya, mana Abdurrahman kakakmu, anaknya Abu Bakar ini? Ajak adikmu ini ke Tanim untuk melaksanakan umroh dari Tanim. Namanya haji apa? Ifrad. Sekali haji melahirkan 3 jenis syariat. Ditanya oleh Rasul, apakah umrah ini masuk rangkaian haji ya Rasulullah? Jawaban Rasul, iya. Dakhalatil umrah ilal haji ila yaumil qiyamah. Jadi paket haji itu bukan hanya terjadi pada zaman Rasul, menjadi paket sampai hari kiamat. Nah, kalau pemikiran ini sudah diterima, mari kita bicarakan ayatnya. Bahwa haji itu durasinya selama 3 bulan. Haji apa dulu? Tanggal 1 Ramadan saya umroh, saya jadikan paket haji, boleh apa tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Belum masuk durasi waktu haji. Walaupun pahalanya seperti pahala haji dan umroh, tidak bisa dijadikan paket haji. Di bulan Syawal saya ihram untuk umroh dulu. Umroh ini untuk haji, boleh apa tidak? Boleh. Karena umroh saya ini sudah masuk durasi waktu-waktu apa? Bulan haji. Jadi begitu. Ustaz, 1 Syawal kan sudah masuk bulan haji. Iya. Ihram saya bukan untuk umrah Ustaz, tapi untuk haji. Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Saya ulangi lagi. Tanggal 1 Syawal sudah masuk musim haji.
ihram bukan untuk umroh, tapi untuk haji. Boleh apa tidak? Boleh, Pak. Boleh. Tapi tidak boleh tahallul hatta yablughal hadiyu mahillah. Nggak boleh tahallul sampai nanti tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Kuat. 2 bulan 10 hari berpakaian apa? Ihram, terkena sanksi larangan ketika ihram. Wah, nggak boleh. Apakah nanti diniati haji ifrat atau diniati haji qiran? Boleh. Tapi baru boleh tahallul nanti tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Wah, berat Ustaz. Ya berat memang berat. Dasarnya boleh. Gitu ceritanya. Gimana Ustaz kalau kita diformat gimana? Inti haji kan wukuf di Arafah. Benar. Selama ini tanggal 9 Dzulhijjah. Iya. Kalau kita format biar tidak lama-lama Ustaz, 1 Syawal pakai ihram haji, nanti wukufnya tanggal 9 Syawal gimana Ustaz? Loh, kan agama Islam itu mudah gitu. Lupa teman kita ini, merubah syariat berdampak kepada syariat yang lain. Kalau Anda rubah wukufnya tanggal 9 Syawal, umat sedunia puasa Arafahnya tanggal berapa? Ya 9 Syawal. Untuk shift yang pertama 10 Syawal lempar jumrah, nyembelih kurban. Umat sedunia menikmati hari raya kurban. Berarti kalau 3 bulan puasa Arafahnya 3 kali, hari rayanya 3 kali. Bahagialah mubalik. Apa begini syariat ini akan kita atur dengan nalar kita? Kenapa? Lupa terhadap hadis. Wukuf di Arafah itu bukan hanya substansi wukufnya, waktunya sudah ditentukan oleh Rasul. Waktunya kapan? Setelah zawal ba'da zuhur sampai tenggelamnya matahari tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Andaikan dalam kondisi darurat ada rukhsah sampai fajarnya nanti menjelang hari Muzdalifah, berarti tetap tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Kira-kira wukufnya diganti tanggal 10 itu boleh apa tidak? Diganti tanggalnya kau oleh dan yang bulannya gitu. Jadi teman yang punya pikiran hebat itu diajak, diberdayakan. Biarkan yang mengatakan salah bukan kita, mereka sendiri. Iya ya, tidak mungkin ya direka yang salah. Itu katanya penjelasan saya muter-muter. Ya kudu muter-muter, gak muter-muter sampai lah gak bingung. Itu cerita. Jadi kesimpulannya, boleh tidak hajian tidak di bulan Dzulhijjah? Boleh apa tidak? Alhamdulillah sampai sudah bisa menyimpulkan. Itu gambarannya. Nah, problemnya baru ayo kita selesaikan bersama. Sampai di tulisannya itu yang saya baca, apakah manasik haji ini ladang pembantaian manusia? Subhanallah. Di mana ada syariat Islam untuk membantai manusia? Sungguh saya kalau ketemu saya suruh tobat. Kalau di negara khilafah nggak tobat, kresek gitu. Masya Allah.
Nggak ada syariat untuk membantai manusia. Kalau terjadi seperti itu, jangan disalahkan syariatnya. Kita pelaku syariat yang mungkin salah paham. Klimaknya apa sih? Hanya pada waktu lempar jumroh gitu. Nah, kalau kita mengacu kepada aturan, inilah kesalahan kita pelaku haji. Filosofinya sudah benar. Balang jumroh itu balang iblis, benar. Maka ada karikatur sesama setan tidak usah lempar-lemparan. Jadi kita ini koruptor dianggap setan. Sesama setan tidak usah sampai melempar gitu. Benar, sejarahnya begitu walaupun hatinya do'if. Nah terus bimbingan Rasul apa? Walaupun kita ingin melempar setan kita, Rasul memberi bimbingan yang dilontarkan itu hasod. Hasod itu adiknya hajar. Kerikil kecil yang bisa dipegang 2 jari, mungkin sebesar katakanlah butiran jagung. Nah, lebih kecil lagi apa, Pak? Kacang hijau gitu. Jangan pikiran yang bilang, Ustaz, lempar setan kok batuan kecil, apa tedas? Sehingga masyarakat dunia itu melampiaskan melempar setan sesuai dengan pikirannya sendiri-sendiri. Kalau orang Arab kelimak dari kemarahannya itu pakai alas kaki. Hati-hati membaca hadis terhadap orang peminum khamr, nasihati dia. Kok minum lagi? Nasihati dia. Minum lagi, antem menkelompen. Hadisnya gitu. Maka melihat setan itu tidak dilempar pakai hasod, tetapi pakai sandal. Berapa truk sandal di sana? Monggo sampai ngambil gratis, cuma sisian kabel. Itu ceritanya. Orang Afrika lain lagi, klimaks kemarahannya itu dengan tongkat. Di Arafah itu kayak dipakai teken gitu. Bareng lihat setannya dilemparkan dan doer, bukan kena jumrohnya, kena temannya sendiri. Innalillahi wa inna. Dulu lempar jumroh masih kotak, Pak. Tidak seperti layar sekarang. Jadi lempar turet, bukan kena jumrohnya, kena temannya. Jadi kurban itu bukan karena syariat, karena temannya sendiri. Lah bangsa Indonesia lempar jumroh bukan pakai kerikil, brongkalan. Biar mantep katanya. Waktu uji coba, wah berani-beraninya pintunya ditapu ya, kenapa? Biar kelenger. Enggak, ini simbolik bahwa kita ini ingin jauh dari tipu daya apa? Setan. Maka yang dicontohkan oleh Rasul yang dilemparkan hasod, melemparkannya ke Madinah. Bismillah, Allahu Akbar. Gitu. Jangan emosi. Bismillah, alhamdulillah Rasulullah, Allahu Akbar. Wih, yang kena temannya lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kurban itu bukan karena syariatnya, kita pelaku syariat yang harus introspeksi. Jamaah saya waktu saya mandu haji datang, Ustaz, sesuai dengan manasik yang kami terima, Ustaz, lempar jumroh itu waktu duha hari ini, Ustaz. Iya, kenapa? Enak sampai lihat tahun pergi haji, Ustaz. Saya belum tentu bisa pergi haji. Jangan ngomong gitu. Sebaiknya ngomongnya mudah-mudahan tahun depan bisa pergi haji lagi, gitu. Kenapa? Tolong Ustaz, antara kami lempar jumroh sekarang. Saya katakan sesuai aturan, sekarang bukan waktu kita, bukan waktu Indonesia.
Wis ngotot minta diberangkatkan. Kalau gitu, berapa teman yang ingin diantarkan? Saya siap, tidak apa-apa. 2 kali PP tidak apa-apa. Demi kepuasan jamaah, tidak apa-apa saya. Dan ayo berangkat bertujuh. Sampai di lokasi dihadang askar. Indonesia iya, bukan waktunya, nanti. Gimana teman-teman, di sini aja apa kembali ke kampung? Kembali ke kemah lagi, kembali ke kemah aja. Masya Allah. Sejak kapan ada pemikiran waktu duha afdal, ya Allah? Coba hadisnya Rasulullah, tanggal 9 buku. Kemudian malam harinya diajak ke Musdalifah. Tengah malam, wahai para wanita, laki-laki yang kurang sehat, mungkin kurang hebat, ikuti Abdurrahman tengah malam ini, nggak usah sampai subuh bersama kami. Gitu. Kalau kita menghukumi tidak seperti orang Afrika, sudah tengah malam saya dari Musdalifah ke Mina, boleh apa tidak Pak? Boleh. Afdal apa tidak? Afdal. Bimbingan Rasul. Yang kuat-kuat bersama Rasul. Di Musdalifah dulu, habis salat subuh, wukuf yang kedua dulu di Masy'aril Haram. Sesuai dengan pesan Allah, fa idza afattum min Arafat fadhkurullaha indal Masy'aril Haram. Jangan seperti orang jahiliyah. Orang jahiliyah menunggu matahari terbit, kita ndak. Biar baru kita ke Mina. Teman-teman yang malam hari diberangkatkan Rasul ke Mina diwanti-wanti. Kalian nanti sampai di Mina jangan langsung lempar jumroh. Perjalanannya setengah jam nyampe. Gitu. Istirahat dulu, sholat subuh dulu. Setelah sholat subuh silakan lempar jumroh. Sesuai dengan bimbingan Rasul, saya tidak melempar waktu duha. Saya lempar setelah sholat subuh. Afdal apa tidak? Ayo, siapa yang katakan tidak afdal? Sama-sama mengikuti bimbingan Rasul. Seakan-akan Rasul memberi ini safe. Yang lemah-lemah silakan lempar dulu. Kami masih wukuf di Masy'aril Haram. Setelah kalian selesai, kami akan datang. Itu sudah ada contoh dari Rasulullah SAW. Klimaknya, kerjaan kita hari ini, hari itu ada yang terjemahkan subuh sampai maghrib, ada yang terjemahkan subuh sampai jam 12 gitu. Itu pemikiran ijtihad sesuai dengan pesan Rasul. Kerjaan kita hari ini, 1, lempar jumroh, 2, tahallul, 3, nyembelih kurban, 4, tawaf ifadah. Ya Rasul, gimana kalau saya mendahulukan korban dulu? Silakan. Tidaklah Rasul ditanya mengedepankan, mengakhirkan 4 hal ini. Jawabannya, if'al wal akharat. Kerjakan, Anda tidak dosa. Boleh. Nah, sampai di Mina kita tidak lempar jumroh dulu, ingin nyembelih korban dulu, sore baru selesai, kemudian kita lempar jumroh. Afdal apa tidak? Siapa yang mengatakan tidak afdal gitu? Ini gara-gara fikih ini. Sejak kapan yang afdal hanya waktu duha? Memang pada waktu itu Rasul menyontohkannya waktu duha. Tapi jangan dikatakan yang tidak waktu duha itu tidak afdal. Kalau umat memahami tuntunan seperti ini. Saya pernah mencoba, teman-teman, karena ini ada kasus di Mina, kita tunggu dulu kondisinya betul-betul aman. Hujan terus Pak, Masya Allah. Lempar jumrah itu kan 2 bukit begini Pak. Ketika hujan, Masya Allah, dibersihkan. Tidak pedagangnya, tidak mobil kentirnya. Alhamdulillah,
datang teman Nu'man, informasi masih gawat di sana. Kalau gitu kita tunggu agak sore dulu. Begitu kira-kira setelah asar kondisi sudah aman, kita berangkat, tempat jumroh sudah sepi kok. Dalam pengertian bukan sepi-sepi begitu, artinya sudah normal, nggak sampai berjubel. Itu menjelang maghrib. Daniel, teman saya ini jam 11 lempar untuk hari ini, jam 11 malam Pak, muter 1 jam, jam 12 lebih 5 menit untuk besok. Lo mbu mana nih bro gitu. Aku nggak usah kloter lebih. Itu ceritanya. Ya Allah, mudah-mudahan kalau teman saya keliru tetap mendapatkan pahala. Itu ceritanya. Jadi bukan syariat membunuh manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Kita yang harus introspeksi. Pengalaman lempar jumroh, walaupun waktu itu waktu padat, aman. Gimana caranya? Ini jumroh kan dilewati satu arah, jangan yang dibawa dari berbagai arah. Yang tingkat 2 berikutnya satu arah. Lah orang-orang itu begitu melihat jumroh langsung lempar. Ya sudah, yang penting bertahan, jangan sampai jatuh. Kalau ada yang jatuh, jangan bilang takbir Allahu Akbar tambah diinjek-injek gitu. Lafaz takbir itu lafaz jihad. Ungkapan sholawat, Allahumma sholli ala Nabi. Oh, ada teman yang harus ditolong gitu. Bertahan. Nanti setelah mereka lempar kan jalan. Nah, di tengah atau di pojok ini sepi, Pak. Bisa kok melempar dengan tumanina. Itu mensiasati kalau saya memandu haji di lapangan, kendalanya begini, insya Allah solusinya begini, kita akan bisa aman. Dengan paparan seperti ini, mudah-mudahan teman Cil memahami gagasan Anda itu baik, tetapi tidak benar. Kesimpulannya begitu. Bukan saya pembelaan Cil, na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan dengan paparan seperti ini kita menghargai orang lain, tapi kita bisa merubah karakter mereka dengan pola mereka sendiri. Terima kasih. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.